Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rimadnisi dengan NIM D1C123041. Di sini saya akan menjelaskan apa saja kriteria sistem jaminan produk halal dan contohnya. Jadi, sistem jaminan halal produk halal itu bisa dibilang sistem yang dibuat supaya produk dari awal sampai ke tangan konsumen tetap halal dan aman. Yang pertama, kriterianya itu ada komitmen dan tanggung jawab pelaku usaha. Jadi artinya ini pemilik usaha harus benar-benar niat dan menjaga konsisten kehalalan produknya, bukan cuma di awal saja. Jadi contohnya itu kayak pemilik usaha makanan ini menandatangani kebijakan halal dan selalu mengingatkan karyawan untuk tidak mencampur bahan halal dengan bahan yang belum jelas kehalalannya. Untuk kriteria yang kedua, bahan yang digunakan harus halal. Semua bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong harus dipastikan halal dan jelas asalnya. Contohnya seperti minyak goreng, pewarna makanan, dan perisa harus memiliki sertifikat halal atau berasal dari bahan nabati yang jelas. Jadi untuk kriteria yang ketiga itu proses produksi halal. Proses dari pengolahan, penyimpanan sampai distribusi tidak boleh tercemar bahan haram atau najis. Contohnya, alat penggorengan tidak boleh dipakai bergantian antara makanan halal dan non-halal, misalnya bekas goreng daging babi. Untuk kriteria yang keempat itu, produk yang dihasilkan tidak mengandung unsur haram, produk akhir harus aman, halal, dan tidak mengandung bahan yang diharamkan menurut syariat Islam. Contohnya, minuman fermentasi tidak boleh mengandung alkohol melebihi batas yang ditentukan. Untuk kriteria yang terakhir, pemantauan dan evaluasi berkala. Nah, menurut saya ini penting supaya kesalahan bisa cepat diperbaiki. Contohnya, pelaku usaha rutin mengecek bahan proses dan pelatihan karyawan agar tetap sesuai standar halal. Baik, selanjutnya kita masuk ke penjelasan titik kritis produk. Jadi, titik kritis halal adalah bagian dalam proses atau bahan yang berpotensi membuat produk menjadi tidak halal. Jadi yang pertama itu ada minyak goreng. Minyak goreng ini termasuk titik kritis karena bisa berasal dari minyak nabati halal, tapi beresiko tercemar jika diproses menggunakan alat yang juga memproses lemak hewani haram. Terus digunakan berulang kali untuk menggoreng bahan non-halal. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa minyak goreng halal jika jelas sumbernya dan prosesnya terjamin halal. Yang kedua ada pewarna makanan. Pewarna makanan ini juga termasuk titik kritis karena pewarna bisa berasal dari nabati, halal, atau hewani. Misalnya dari serangga atau kocinel itu sama dengan haram. Terus ada yang dari sintesis, itu perlu dicek bahan penolongnya. Jadi contohnya itu kayak pewarna merah tertentu berasal dari serangga, itu sama saja tidak halal. Jadi kita harus cek asal dan sertifikat halalnya. Untuk yang ketiga itu ada Yakult. Yakult termasuk titik kritis karena Yakult dibuat melalui fermentasi. Fermentasi bisa menghasilkan alkohol meskipun dalam jumlah kecil. Selain itu, media fermentasi dan bahan penolong juga harus halal. Jadi, jika kadar alkohol di bawah batas yang ditentukan dan tidak memabukkan, serta prosesnya halal, boleh dikonsumsi. Dapat kita simpulkan bahwa Yakult titik kritis, tapi bisa halal jika sudah bersertifikat halal. Selanjutnya kita masuk ke jagung rebus. Nah, untuk jagung rebus sendiri ini tidak termasuk titik kritis karena jagung adalah bahan nabati murni, direbus dengan air tanpa tambahan bahan lain, tidak melalui proses fermentasi atau bahan tambahan beresiko. Contohnya itu dengan catatan akan jadi titik kritis jika direbus dengan air yang tercemar najis, ditambahkan bahan lain yang tidak jelas kehalalannya. Jadi dapat kita simpulkan, jagung rebus aman dan halal secara alami.